Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2021 ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah, dan penuh dengan rahmatnya. Dan insya Allah kita yang masuk di bulan Ramadan ini, pada akhir Ramadan nanti akan Allah masukkan dalam golongan orang-orang yang la'allakum tattaqun, yaitu hamba-hamba Allah SWT yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sedekah tanaman. Namun sebelum itu, kaum muslimin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah pantun ya. Kita orang Sumatera sering berpantun ya, insya Allah. Pantunnya, kalau makan singkong jangan sambil berdiri. Kalau sampai jatuh, kita yang rugi sendiri. Nah, bulan suci Ramadan sudah menghampiri. Mari kita isi dengan amalan setiap hari. Ya, saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, bulan Ramadan ini kita maksimalkan lagi dengan perbanyak sedekah. Dan sedekah yang salah satunya ingin saya sampaikan adalah sedekah tanaman. Salah satu hadis menyatakan bahwa setiap hamba Allah, setiap manusia yang menanam tanaman atau menumbuhkan sebuah tumbuhan, dan kemudian tanaman atau tumbuhan itu menghasilkan sebuah hasil atau buah, maka ketika buah itu kemudian dinikmati oleh burung atau hewan yang lain atau bahkan oleh manusia, maka hasil dari tanaman itu akan Allah jadikan sebagai amalan jariah atau yang kita kenal dengan shodaqotun jariyatun. Shodaqoh jariah yang artinya sodakoh atau amalan ini akan terus mengalir sampai dengan nanti ke depan. Sampai kapan? Sampai selama tanaman ini masih masih hidup dan masih dimanfaat oleh saudara-saudara kita. Bahkan bukan saja oleh manusia, tetapi oleh makhluk yang lain, hewan-hewan dan yang sebagainya, burung. Ketika masih ada makhluk Allah yang memberikan atau merasakan manfaat dari tanaman kita ini, maka selama itu pula shodaqotun jariyatun itu akan mengalir kepada kita dan menjadi tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang hadis yang memberikan motivasi, semangat kepada kita bahwa tanaman yang selama ini sebetulnya sudah familiar ya, sudah sering kita lihat, bahkan kita sendiri sudah menanam berpuluh-puluh tanaman. Namun kadang-kadang kita belum mengetahui bahwa ternyata dari tanaman ini bisa menghasilkan shodaqotun jariyatun. Nah, apa saja yang bisa menjadikan shodaqotun jariyatun dari tanaman kita ini? Yang pertama tentunya adalah dari buahnya. Yang kedua, kalau dia berupa bunga, maka dari keindahan bunga itu, warna-warninya, kombinasi warna yang merupakan keindahan tersendiri bagi para pecinta bunga, maka ini juga akan memberikan shodaqotun jariyah. Yang ketiga, tentunya dari kesegaran yang dihasilkan melalui oksigen yang keluar dari tanaman tersebut. Selama itu masih menghasilkan oksigen dan memberikan kesegaran kepada makhluk yang ada di sekitar tanaman tersebut, maka selama itu pula sodakoh itu akan menjadi shodaqotun jariyatun bagi yang menanam tanaman tersebut. Kemudian yang tentunya ini sangat krusial adalah tanaman ini bisa juga menjadi shodaqotun jariyatun melalui apa? Menjaga kestabilan lingkungan, yaitu dengan menjaga dari terjadinya longsor, kemudian erosi, dan bencana alam yang lainnya yang disebabkan karena tidak adanya tanaman. Mungkin di situ ada banjir dan sebagainya ya. Maka
Selama tanaman ini masih berfungsi untuk menjaga kestabilan lingkungan, maka sepanjang itu pula tanaman ini akan menjadi shadaqatun jariyatun bagi yang menanamnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesempatan ini saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita lebih bersemangat lagi untuk menanam tanaman, baik di sekitar rumah kita, ataupun di lingkungan tetangga kita, ataupun di kebun-kebun kita. Semangat, lebih semangat lagi, karena ternyata di balik tanaman yang kita tanam, satu tanaman saja ternyata memberikan shadaqatun jariyatun yang sangat panjang, bahkan setelah kita tidak ada lagi, selama tanaman itu masih memberikan manfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Makan durian di Gunung Sugih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.